Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Round Manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse Pertarungan Dewa versus Dewa, yang mana di Full Round chapter kedua ini kita akan diperlihatkan pertarungan pertama antara Dewara versus Cuchulainn, yang mana lebih lengkapnya lagi Cuchulainn mengeluarkan kemampuan aslinya membabi buta bagikan monster yang membuat Dewa Rahorakti semakin marah dan semakin ingin menghancurkan Cuchulainn. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu di mana pertarungan pertama antara Dewara versus Cuchulainn. Di sini wasit mengatakan, ronde pertama putaran pertama, Dewa Matahari Rahorakti versus prajurit setengah dewa, yaitu Cuchulainn. Fight! Dan tiba-tiba saja pada saat setelah wasit mengutamakan bahwa pertarungan dimulai, Cuchulainn langsung menghilang di hadapan Rahorakti. Di sini semua penonton mengatakan dia tiba-tiba menghilang. Dia muncul di atas, yang ternyata di sini Cuchulainn langsung menyerang Rahorakti dari atas dan langsung membabi buta. Namun Ra dengan sekuat tenaga dan juga gagah dengan sangat enteng, dia sendiri menghindari serangan dari Cuchulainn yang membuat Cuchulainn pun terkaget melihatnya. Setelah itu Ra pun dengan pasangan sinis dan menatap kepada Cuchulainn. Cuchulainn yang melihat itu pun langsung menyerang kembali Dewara. Namun Dewara berhasil menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Cuchulainn. Bahkan di sini wasit yang mengatakan, luar biasa, Rahorakti berhasil menghindari gelombang serangan dari Cuchulainn. Lagi, dan lagi. Bahkan setelah itu kita bisa melihat Dewa Yunani berkomentar. Ares mengungkapkan, peserta setengah dewa itu cukup mengesankan ya. Zeus berkata, dia seorang pemuda yang sangat bersemangat ya. Namun Hermes mengatakan, tapi dia juga sedikit liar. Setelah itu kita bisa melihat bahwa Dewara mulai kesal dengan kelakuan dan serangan milik Cuchulainn. Bahkan dia mengatakan, dasar rendahan dan juga tak berkelas. Dan juga bukan dewa sesungguhnya. Kemudian pada saat Cuchulainn menyerang dengan membabi buta, kita bisa melihat bahwa Ra menangkis serangan dari Cuchulainn dengan satu tangan dengan sangat mudah, yang membuat Cuchulainn pun langsung kepanasan karena aura yang dikeluarkan oleh Ra. Kemudian dari situ Cuchulainn mengatakan, tidak mungkin, luar biasa Rahorakti. Dia tidak hanya menghindari semua serangan ganas Cuchulainn, tapi juga luar biasa. Kali ini dia menghentikan serangannya dengan satu tangan saja. Dia seolah-olah berkata, seranganmu bahkan tidak layak untuk dihindari. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Cuchulainn mulai kepanasan karena aura yang dimiliki oleh Dewara. Setelah wasit mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat para penonton berkata, apa-apaan kekuatan itu? Seperti yang diharapkan dari Dewara. Dia benar-benar menakutkan ya. Tentu saja ini adalah pertarungan antara dewa dari alam surga luar Dewa Matahari versus setengah dewa. Tapi yang seharusnya manusia setengah dewa ini seharusnya tidak berada di sini. Namun tiba-tiba saja salah satu komentar keluar dari Byakko, yaitu salah satu dewa penjaga mata angin, yaitu bentuknya harimau. Dia mengatakan, dia benar-benar membuat kejutan besar ya. Aku selalu berpikir kalau dia adalah pria yang sangat sombong, tapi apa dia sekuat itu? Kemudian Seiryu berkata, tidak, masih terlalu cepat untuk membuat penilaian seperti itu. Kemudian Genbu berkata, mungkin manusia setengah dewa itu yang terlalu lemah ya. Namun tiba-tiba saja salah satu petarung, yaitu Suzaku, mengatakan, Dewara sudah merencanakan sesuatu. Kemudian setelah itu Pandala pun kembali lagi ke arena pertarungan, di mana Cuchulainn pun mulai kepanasan dan mengatakan, seranganku tidak lemah, tapi dia berhasil menghentikannya dengan satu tangan. Mungkin dia punya semacam teknik. Kalau begitu, itu bukan lagi masalahnya. Dan pada saat Cuchulainn akan menyerang, tiba-tiba saja Cuchulainn merasakan gravitasi yang sangat mengerikan yang membuat dirinya kering kerontang dan bahkan kekurangan cairan, di mana keringatnya terus bercucuran akibat aura milik Dewara. Dia mengatakan, apa yang terjadi pada Cuchulainn? Ucap wasit. Dia tiba-tiba menghentikan gerakannya. Jelas ada sesuatu yang salah. Apa itu? Namun tiba-tiba saja setelah kita bisa melihat itu, Ares pun langsung mengatakan,
Itu teknik yang sama yang pernah terjadi kepada aku. Yang ternyata itu adalah teknik milik Dewara, yaitu dengan mengeluarkan aura panas terik matahari yang membuat seluruh badan pun langsung terkena gravitasi dan bahkan panas yang sangat kuat. Dia mengatakan, merasakan kekuatan ilahiku ya. Lalu para penonton pun mengatakan, "Hoi, apa kau haus juga? Ya, di sini benar-benar panas. Silahkan menikmati." Yang ternyata di sini para istri-istri dari Dewara mulai datang ke penonton dan memberikan minum karena aura yang dikeluarkan oleh Dewara sangatlah panas. Kemudian di sini mereka mengatakan, "Hoi, sejak kapan mereka muncul? Kenapa dewi-dewi Mesir menyajikan minuman pada semua penonton?" Yang ternyata di sana ada Dewi Perang, Sekhmet, Dewi Kesuburan, Isis, Dewi Cinta, Hathor, dan masih banyak lagi. Bahkan di sini Bastet pun yang merupakan Dewi Pelindung mengatakan, dia butuh perawatan lebih ya. Tubuh Tuan Ra terbakar karena saat pertarungan dia menjadi lebih aktif lagi dan melepaskan gelombang panas. Akibatnya panas dan kekeringan sama seperti dengan gurun pasir di antara para penonton. Dan di arena situasinya bahkan lebih buruk daripada yang ada di sini. Pelepasan total penghalang bintang api yang merupakan teknik Dewara untuk cucu lain yang dikeluarkan. Kemudian cucu lain pun merasakan panas yang sangat luar biasa seperti dirinya dibakar dan dihempaskan oleh sesuatu yang sangat panas, yaitu gelombang dari matahari. Kemudian wasit pun mengatakan, panas ini melebihi neraka itu sendiri. Bahkan dari tempat yang ku tahu, suhunya sangat tidak tertandingi. Aku tidak punya pilihan lain, aku harus melarikan diri ke surga. Kemudian dari situ wasit pun melarikan diri. Bahkan dewa-dewa Yunani pun mengatakan, penghalang bintang api ya adalah teknik yang sangat menakutkan yang sesuai dengan nama Dewa Matahari. Ares pun mengatakan lagi, bahkan aku sang dewa perang langsung terkena serangan gelombang panas itu. Kalau sejak awal pertarungan dia sudah mengeluarkan tekniknya, sangat menakjubkan kalau manusia setengah dewa itu berhasil mengancarkan serangan yang begitu ganas ke arahnya. Lalu tiba-tiba saja Hermes pun mengatakan, mungkin kekuatan dan kecepatannya berkurang secara signifikan, itu sebabnya mudah untuk menghindar dan menghentikan serangannya. Tapi hal ini jelas memperjelas sesuatu, ucap Brahma. Dewa Shiva pun langsung mengatakan lagi, saat dia bertarung dengan serius, tempat ini menjadi sangat panas ya. Benar, cuacanya sangat panas, yaitu para panteon India yang menonton pertarungan. Kemudian wasit pun mengatakan lagi, baiklah, biar ku jelaskan sekali lagi pada semua orang yang ada di arena. Cara untuk menentukan pemenang dalam pertarungan apokalips kali ini yaitu cara menentukan pemenangnya sangat sederhana dan jelas. Kemenangan dipertimbangkan saat salah satu peserta tidak mampu bertarung kembali, termasuk kematian atau menyerahan diri. Karena itu, mengenai status cucu lain, hasilnya sudah bisa diputuskan, ucap wasit yang ternyata kemenangan akan dimenangkan oleh Dewa Ra, di mana cucu lain pun nampaknya sudah tidak bisa bangkit lagi karena kondisinya yang sekarang. Kemudian dari situ Ra pun mengatakan, tidak ada yang istimewa seperti yang sudah aku pikirkan. Ini hanya membuang-buang waktu saja, Zeus. Lalu Sun Wukong berkata, hei, itu agak mengecewakan sih. Pertarungan itu bahkan tidak mengacu pada ronde selanjutnya. Suzaku pun berkata, kupikir keganasan dan energinya seperti binatang buas adalah senjata yang bagus. Tapi apa strategi pada level itu berhasil ya? Pertarungan apokalips tidak akan semudah itu, bukan? Zeus pun di sini mengatakan, Lalu Bastet berkata, kemenangan penuh bahkan tanpa menggunakan satu jari pun. Luar biasa sekali Dewa Ra. Namun tiba-tiba saja di sini wasit mengatakan, pertarungan pertama, ronde pertama, pemenangnya adalah Ra Horakti. Namun sebelum itu diresmikan, tiba-tiba saja cucu lain langsung bangkit kembali dan bahkan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Ra pun di sini sampai sadar dan mengatakan, apa itu? Wasit mengatakan, sepertinya pertarungan masih belum berakhir ya. Wah, apa itu? Cucu lain yang diperkirakan sudah tidak mampu bertarung lagi menghancurkan lantai berkeping-keping dan meluncurkan serangan terus-menerus. Yang mana setelah itu kita bisa melihat batu-batu lantai pun langsung melayang ke arah Ra Horakti. Ra Horakti pun menjadi sangat kesal karena hal tersebut. Sambil menghindari dan menangkis batu-batu tersebut, Ra Horakti pun mengimbangi serangan-serangan milik cucu lain. Bahkan wasit mengatakan, dia tidak berhenti sampai di sana, bukan siapa-siapa. Yang mana kita bisa melihat bahwa pada saat menghindari serangan dari batu-batu tersebut,
Cucu lain langsung mengarah ke Dewara dengan sangat cepat, bahkan membuat dewa-dewa yang lain pun langsung terkejut dan mengatakan, "Hah, cepat sekali." Lalu Dewara pun berkata, "Apa kau akan menerimanya, atau menghindarinya?" Ra pun mengatakan, "Bukan," dan langsung menendang cucu lain dengan kakinya sebelum cucu lain menyerang Dewara. Bahkan di sini wasit mengatakan, serangan balik, high kick yang kuat dari Dewa Ra Horakti, serangan yang menentukan cucu lain tidak bisa mengimbanginya. Setelah melanjutkan pertarungan dengan kemarahan yang tak terbendung, serangan yang terus-menerus bahkan tidak memberikan waktu untuk bernafas, tapi situasi di arena tetap tidak berubah. Kemudian semua orang pun mengatakan, serangan balik sekarang, iya, tidak bisa menghindar atau memblokir serangannya ya. Itu tadi hanyalah respon seperti sudah putus asa. Ini seperti bukan dirimu saja Dewara. Dewara pun yang melihat itu langsung kesal. Dan bahkan Zeus berkomentar, serangan yang barusan itu membuatnya tidak punya pilihan lain selain melakukan serangan balik ya. Dan bahkan dia sendiri menyadarinya. Atau bisa kukatakan anak itu sekarang jelas lebih cepat dan kuat daripada di awal pertarungan. Kemudian kita bisa melihat ekspresi wajah monster milik cucu lain, bahkan mengatakan, akhirnya tubuhku juga mulai memanas. Oi Pak Tua, pertarungan masih belum selesai kan? Kita baru akan memulainya. Kemudian semua orang pun mengatakan, pada saat itu para peserta Apokalips yang sedang menonton dan juga beberapa pejuang kuat lainnya memiliki pendapat yang sama. Sekarang ini mulai menjadi sedikit menarik. Sadar atau tidak, begitulah suasana di arena pertarungan. Dan Ra Horakti tiba-tiba menonaktifkan penghalang bintang apinya. Bahkan di sini wasit mengatakan, ini Ra Horakti. Apa yang sebenarnya terjadi? Tindakan misterius itu merebut kembali perhatian penonton menuju Ra. Bahkan di sini Ra mengatakan, menyerah tidak mungkin terjadi. Sebagai lawan, hanya cucu lain yang ada di depannya yang bisa melihat ekspresi wajah itu, yaitu wajah kesal milik Ra Horakti. Di mana di sini author menjelaskan, Ra Horakti pun langsung menangkap arti sebenarnya. Di mana cucu lain pun langsung menangkap arti yang sebenarnya dari kemarahan sang Dewara, yaitu Dewa Matahari yang akan memulai melakukan pertarungan jarak dekat dengan menggunakan matahari. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spin-off manga God of Ragnarok God Apokalips atau pertarungan Dewa versus Dewa chapter kedua. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah semakin seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tahu Cara agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye semuanya.